Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Samsudin, salah satu dosen pendidikan vokasional teknologi otomotif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah material teknik, merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disampaikan dengan metode studi kasus. Video ini dibuat guna memenuhi syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan atau menginformasikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini, material teknik, memiliki bobot 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester genap. Pengantar bahasa yang digunakan yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui material teknik. Pada mata kuliah ini yang dibahas mulai dari klasifikasi material sampai dengan pengujian teknik. Untuk mahasiswa sampai memenuhi mata kuliah ini, mahasiswa memahami definisi dan klasifikasi material teknik. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku pengetahuan bahan teknik. Kemudian mahasiswa juga dibekali dengan pengayaan akademik pada buku, modul, ataupun diktat yang dilaksanakan secara sinkronus. Bergantung pada capaian masing-masing pertemuan, mengutamakan pada proses pembelajaran aktif, baik di kelas maupun nanti di luar kelas dengan bertanya, menjawab soal, ataupun nanti proses praktikum. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran kolaboratif. Kemudian untuk evaluasi dilakukan berbagai metode dengan menggunakan UTS, kemudian UAS, diskusi kelompok, dan tugas mingguan. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan berbagai cara, yaitu dengan sumatif dan formatif. Pembelajaran mata kuliah teknik dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Dengan bobot penilaian untuk kehadiran, kemudian nanti ada tugas struktur, tugas mandiri, UTS, UAS dengan total pembobotan sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca bersemangat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabar mahasiswa semua? Baik. Untuk kali ini, sebelum masuk material teknik, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata kuliah. Nanti ada penambahannya. Jadi untuk mata kuliah ini memang kaitannya dengan material seluruh komponen, baik dari mesin maupun nanti dari otomotif ya. Jadi sebelum masuk materi ada ilmu yang nanti bisa dibagi, terutama terkait dengan peran material ini. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu di situ ada logam. Jadi kita belajar untuk terkait dengan material ini adalah logam yang memang dipelajari secara detail ya. Bahkan di Al-Quran pun sangat diinformasikan banyak, terutama zat besi ini itu dulu di zaman Nabi juga, Nabi Daud itu sudah mempelajari tentang besi, terutama kalau ilmu yang berkembang sekarang itu lebih ke material teknik. Untuk masuk ke materi terkait dengan material ini, nanti mahasiswa tujuannya adalah
mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan klasifikasi material. Kemudian, nah ini pengertian material ya. Jadi semua unsur dari zat apapun, kemudian nanti yang berbentuk padat, cair atau gas, yang nanti diperlukan terutama di dunia teknik ya, di industri juga nanti ada unsur padat, kemudian ada cair, kemudian nanti ada logam, dan masing-masing juga ada komponen yang harus dipelajari. Yang pertama kaitannya dengan padat itu nanti banyak yang dipelajari logam. Kemudian untuk cair itu ada solar, kemudian bensin, air ada nggak ya air? Air ya, air juga ada. Kemudian nanti ada bahan kimia, pelumas ya. Banyak kalau untuk cair. Kemudian untuk gas ada, kalau nanti ada las itu ada asetilin, oksigen, hidrogen dan CO2 dan lainnya ya. Jadi dari 3 bahan itu ada yang ditanyakan kaitannya dengan bahan teknik, terutama di dunia industri ataupun nanti dunia yang kita pelajari di bengkel ya, atau di lab. Kalau belum ada, kita lanjut. Yang kita pelajari nanti ketika di dalam material juga ada penggunaan metal ya, metal, besi, polimer, hybrid, kemudian nanti keramik, terus ada elastomer sama jelas kaca ya. Hybrid itu nanti percampuran ya, jadi dia komposit. Contoh komposit itu misalkan zat besi, terus kemudian dicampur dengan klorofil daun. Di dalam satu pembentukan proses membuat baja itu dia dicampur. Dan nanti ketika diuji tarik itu bisa sampai tarikannya itu lebih kuat dibandingkan yang biasa. Kita contohkan misalkan contoh mobil listrik ya, teman-teman ada yang membuat mobil listrik, itu kan hanya bahan yang sudah jadi. Kalau misalkan mau bereksperimen lebih lanjut, itu bahan itu masih mentah dan kita membuatnya gitu. Misal kerangka itu kita beli sudah jadi kerangka gitu, jadi udah besi tinggal kita alas ya. Tapi kita harus beli material apa yang bisa membuat dia bisa kuat gitu. Jadi itu butuh ilmunya gitu, nggak hanya kita hanya beli, oh ini besi tuang misalkan, besi tuang dirangkai, dilas, kemudian jadi. Jangan, kalau mau lebih bagus dari biji besi, kemudian kita campur, kita eksperimenkan, nanti bikin produknya benar-benar bikin produk gitu. Jadi tidak hanya beli, kalau mungkin di Indonesia masih pembelian ya, tapi kalau arahnya nanti sarjana atau teknik ya harus benar-benar ketika di industri dia membuat sesuatu gitu. Bahkan nanti kalau di Tangerang itu ada besi-besi yang dia dibuat gimana caranya membuat satu lembaran besi ya yang benar-benar baik. Ini contoh penerapannya di otomotif banyak ya, materialnya ya. Dari contoh ini ada pertanyaan kaitannya dengan material, terutama bahannya. Polimer juga sama ya, nanti bodi mobil itu juga ada percampuran, baik nanti polimer, kemudian nanti kita pernah membuat satu bodi yang memang itu nanti aplikasinya adalah di polimer ini. Jadi resin itu juga nanti ketika dicampur dengan fiber, mungkin yang agak mahal ke karbon ya, karbon untuk bodi mobil listrik juga bagus. Itu nanti baik, dan ketika di semua komponen terutama bodi itu rata-rata dia menggunakan karbon ya. Kalaupun ada plat, ya platnya tipis, tidak plat yang memang tebal gitu ya. Kemarin penggunaan yang teman-teman semester 2 itu
saya coba dengan plat 1 mili itu ternyata ketebalan, dan itu seperti pembuatan mobil di zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang mobil platnya itu hanya 0,6 mili gitu, maksimal 0,7, jadi begitu nabrak langsung dekok gitu. Jadi nggak benar-benar kuat. Kalau Kijang zaman dulu kan itu 1 mili gitu, jadi benar-benar bisa ketika nabrak pun ya paling dekok-dekok nggak terlalu dalam lah. Ini sekarang bahkan bisa langsung penyok parah gitu loh ya, kalau benar-benar nabrak. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silakan. Biasanya campuran resin apa saja Pak? Bisa nanti dia kan ketika dicampur ada katalisnya, ada katalis, kemudian nanti ada fiber itu serat Ya. dicampur itu juga, kemudian nanti ada lagi semen putih juga bisa. Nah itu juga sistem yang tengah itu hybrid untuk pengolahan material itu cocok. Jadi dalam bodi itu dia percampurannya banyak, tapi nanti begitu jadi satu bodi dia akan kuat. Nggak mudah kalau kita membedakan motor Honda dengan motor Yamaha ya, dari sisi bodi itu akan, kalau Honda itu dia getas, begitu dia beberapa kali untuk perjalanan jauh dia langsung apa ya, kocak gitu ya, suaranya kedel gitu. Tapi kalau Yamaha lumayan, dia nggak terlalu getas untuk bahannya, jadi dia agak lebih kenyal gitu. Jadi nggak begitu dia lama pun dia masih tetap ada lubang di jalan pun tetap aman ya. Jadi itu pembeda untuk pembuatan dari sisi bodi ya, terutama nanti hybrid. Kalau di jurusan teknik mesin mempelajari lebih dalam lagi, maka kalau di otomotif nanti kolaborasi dengan teman-teman yang di industri terutama teknik mesin juga ya akan diperlihatkan. Makanya harus ada magang ya, selain magang kunjungan ke industri itu penting nanti. Kemudian kita lanjutkan untuk ini komponen juga banyak ya untuk fabrikasi ya, terutama nanti pesawat tuh full juga bahannya murni dari bener-bener nol, kemudian nanti jadi satu bahan ketika nanti dijadikan pesawat, misalkan mulai pesawat tempur, pesawat yang untuk penumpang Boeing ya, atau apa yang memang benar-benar dibuat untuk industri pesawat ya. Ada juga yang industri kapal itu juga sama ya. Kapal itu juga pembuatannya sama, dia menggunakan besi yang memang nanti campur ya bahannya. Ada yang dia holo, kemudian kalau ini memang full kebanyakan aluminium ya, jadi dia lebih bagus, kemudian dia lebih awet dan bahannya juga lebih tidak mudah berkarat ya. Walaupun ada sisi karatnya, tapi tidak kelihatan seperti besi ya. Kalau besi kan dia karatnya mirip emas-emas gitu, tapi kalau aluminium juga ada masanya, cuman dia lebih lama ya, lebih baik. Kemudian kita lanjut, nah ini kenapa penting belajar terkait material. Ahli teknik itu dituntut untuk merancang, itu nanti produk dan rancangan itu perlu nanti harus diketahui. Kemudian nanti tuntutannya adalah membuat satu produk ya. Kalau di industri pasti produk itu. Kalau nanti kan ada profil lulusannya ada dua ya, mau ke akademik atau ke guru atau ke industri. Jadi kalau ke industri ya benar-benar membuat produk, merancang, kemudian menentukan bahan. Bahan ini ya dibuat, diperbaiki, trouble ya. Jadi pembedanya misalkan kita contohkan mobil seperti Toyota ya, Toyota dengan mobil Honda. Dari sisi riset untuk pembuatan itu beda. Kalau Toyota itu pengeluarannya cepat ya, begitu misal hari ini Innova biasa, kemudian nanti Innova hybrid, kemudian lanjutannya cepet banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan Honda, dari sisi riset itu 3 tahun 4 tahun baru riset untuk gambar, kemudian nanti bentuk itu juga lama, kemudian baru terbentuk satu
eh, mobil yang benar-benar bagus seperti Hyundai ya, contohnya. Kemudian dari sisi fungsi dan harga ya, kita bersaing dari sisi Cina ya. Kita contohkan Cina itu sudah mulai membuat mobil yang teknologinya mirip dengan Toyota ya. Bahkan nanti mungkin harganya juga akan lebih murah. Dan sudah dibuktikan pengujiannya itu ditabrakkan dengan sesuatu dia juga kuat gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti produk Jepang ya mungkin Cina akan mulai berkembang ya, kaitannya dengan teknologi juga ya. Kemudian untuk pemilihan proses ya, terutama material. Material pertama itu ditentukan mau bahan apa itu penting. Kemudian nanti di situ ada material itu sudah diposisikan dengan satu angka atau sampai 4 ya, 4 angka yang memang itu di dalam satu standar internasional sudah ditentukan. Misalkan dia besi itu apa atau dia menggunakan komponen seperti aluminium, itu aluminiumnya seperti apa. Kemudian nanti proses ya, nanti ada beberapa proses yang nanti dia mau dicetak atau kemudian nanti dilas atau di modelnya banyak untuk pencetakannya sampai menemukan satu komponen produk yang dari mulai menentukan kemudian pasar ya. Jadi kebutuhan dari sebuah produk itu melihat pasar. Misalkan pasar butuhkan mobil apa gitu, atau contoh realnya pasar membutuhkan tralis itu untuk jendela contoh. Itu ya sudah, komponennya apa, bahannya apa, kemudian nanti dibuatnya dengan cara apa, kemudian nanti jadi satu produk. Nah ini contoh desainnya sampai final ya. Jadi awal desain seperti apa, kemudian nanti konstruksinya seperti apa, kemudian nanti memilih itu dari material, proses, kemudian sampai harga, terus nanti dampaknya seperti apa, kemudian nanti sampai final produknya seperti apa. Ini tahapan memilih ya, hampir sama ya. Jadi material banyak, kemudian nanti dipilih secara yang dibutuhkan, kemudian nanti di screening atau nanti benar-benar dilihat materialnya cocok tidak, kemudian nanti di ranking ya sampai benar-benar materialnya itu sesuai, kemudian nanti setelah itu di dokumen, setelah itu sudah kemudian sampai final materialnya itu sesuai untuk ini kembali ke klasifikasi. Kalau material padat itu biasanya bentuknya masif ya, jadi enggak tetap ya, jadi relatif. Kadang-kadang ada yang tetap, ada yang masih berwujud ikatan ya. Jadi nanti kalau cair itu tergantung bejana atau tempat yang digunakan, dan ikatannya juga lemah kalau cair, dia tidak kuat. Gas juga mengikuti bentuk, nggak bisa dilihat ya. Terus kemudian ya tiga ini ya, kita mengklasifikasi untuk material hanya 3 ini. Kemudian dari taksonomi kita melihat tadi sudah dari keramik bahan itu juga sama. Material keramik apa di dalam mobil, ada yang bisa contohkan? Busi. Nah itu bisa busi ya, itu paling digunakan selalu. Kemudian kalau polimer banyak ya. Ya Pak. Kaca apa kalau kaca? Spion ya. Itu banyak digunakan ya untuk. Kalau hybrid itu harus melihat bahannya, jadi bahan itu dirusak. Kemudian lihat komponennya apa kalau hybrid. Supaya tahu. Ini taksonomi bahan teknik material yang kita pelajari dari awal, mulai dari kingdomnya apa. Ini belajar dulu teknik kimia ya, jadi ada family-nya apa, kelas, subkelas, kemudian ada membernya. Ini sudah
ditentukan secara internasional. Kalau mau material metal itu alloy ada kelasnya 6.000, kemudian nanti membernya sampai 6.061. Bahkan kalau besi itu sesuai dengan angka yang ada di Al-Quran. Misalkan besi itu surat apa ya? Al-Hadid ya misalnya. Nah itu sama angkanya. Jadi ketika diklasifikasi bahan itu sama dengan surat, dengan ayatnya yang ada di Al-Quran. Angkanya itu kalau yang paling kuat itu 59 apa ya suratnya. Jadi nanti sama, bahkan ternyata kok bisa sama itu memang ada yang membuat gitu loh. Jadi nggak sembarangan kok bisa benar-benar itu ditemukannya, nggak asal gitu, harus ada teorinya juga ya. Nah ini ada contoh proses metode ya, ada testing, kemudian nanti dibuat dengan cara machining atau welding, banyak ya. Jadi bahkan nanti ada ini ada yang disambung, ada yang dia di roll, kemudian nanti ada yang ditempa. Jadi prosesnya ada yang dicetak, mesin itu juga ada yang dicetak. Ini contoh gambarnya ya. Nah ini contoh gambarnya, ada yang dilas, dititik, di roll, kemudian dicat, kemudian dia nanti ada yang dibuat gerigi ya, ada yang di roll. Nah ini prosesnya, kalau ingin tahu proses ini ya harus di industri juga, ini nggak bisa kalau misalkan hanya melihat mungkin dari video, cuman gambaran aslinya seperti apa harus benar-benar di industri. Kemudian selanjutnya adalah ini contoh semikonduktor ya. Kalau semikonduktor itu bahan-bahan yang paling mendekati itu bahasanya kita silikon. Silikon itu paling mendekati. Itu biomaterial itu contohnya siapa yang pernah jatuh kemudian patah tulang? Saya. Nah, di dalam tubuhnya ketika nanti dikasih besi, nah pen ya, itu juga namanya biomaterial. Jadi bahan yang digunakan sekarang teknologinya sampai ke kedokteran yang nanti bisa bersatu dengan tubuh manusia. Kalau saya kan pakai titanium, Pak. Itu gimana, Pak? Sebetulnya nek saya kalau misalkan berpengaruh di badan, misalkan linu atau apa, boleh dicopot. Tapi kalau di badan merasa nyaman sih nggak apa-apa. Jadi sebetulnya di dalam tubuh sih nggak masalah sih. Cuma kalau misalkan nek saya kemarin juga jatuh kasih pen, ketika saya senang berenang itu linu gitu kok. Ketika besi itu menyatu dengan air dingin kok linu gitu. Terus saya berinisiatif untuk saya copot gitu. Jadi yo dalam sihat gini dioperasi copot aja gitu. Tapi penyembuhannya juga nggak lama seperti kalau jatuh terus patah tulang itu nggak lama. Kalau copot terus cepat. Kemudian smart material itu ini bisa dicontohkan ya. Kalau ini bahannya banyak ya. Ini kalau bahan yang satu-satu nanti bisa dilihat dan di banyak. Kalau di otomotif jarang menggunakan bahan ini ya. Kalau teknik kimia banyak. Mungkin silikon yang paling mendekati. Semikonduktor. Kalau biomaterial ini. Nah di tulang manusia itu bisa, jadi nanti dikondisikan untuk biomaterial. Sampai sejauh ini penelitiannya belajar material. Kemudian kalau untuk yang smart material or intelijen itu, ini contohnya nanti teknologi robot, kemudian nanti benar-benar material yang dia menggunakan IT ya, AI atau apa yang benar-benar dia sudah teknologinya tinggi. Sampai sini ada pertanyaan katanya dengan mata kuliah material. Kalau mengaca dari beberapa produk, terutama mobil, sensor itu juga sudah menggunakan ya. Kemudian teknologi apa lagi ya mobil? Nanti lama-lama mobil tidak dikendali oleh manusia. Robot. Langsung. Enggak robot, cuma dikendalikan aja. Seperti filmnya James Bond itu. James Bond dia sudah pakai remote control. Mobilnya bisa jalan. Dia di luar gitu. Di dalam dia cuma
ya tidur mungkin ya. Dia sudah mengendalikan sendiri ya. Itu nanti smart intelligence. Kalau di kelistrikan apa teknologi ya? Kelistrikan ada yang Oke, sampai sini ada pertanyaan kaitannya dengan material? Tidak. Cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan materi untuk material teknik kali ini. Semoga ada manfaatnya dan nanti teori ini bisa diaplikasikan di kerja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan takmid. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.